Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wardah Binta Makfiroh dengan NIM 108220240001. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Penanganan Kesulitan Belajar yang ada tentang disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Oke teman-teman semua, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar adalah kondisi ketika seorang mengalami hambatan dalam proses belajarnya, seperti sulit membaca atau sulit menulis, juga sulit berhitung. Nah, di sini padahal setiap anak tersebut memiliki tingkat kecerdasan yang normal dan mendapatkan kesempatan belajar yang sama seperti teman-teman yang lain. Nah, jadi kesulitan belajar bukan berarti anak itu malas atau kurang pintar. Mereka hanya memiliki cara belajar kebutuhan yang berbeda. Karena itu, mereka memerlukan dukungan, strategi pembelajaran, dan penanganan yang tepat agar dapat berkembang secara optimal seperti anak-anak lainnya. Oke, baik teman-teman. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis kesulitan belajar. Dan yang pertama itu ada disleksia. Jenis yang pertama adalah disleksia. Disleksia merupakan gangguan pada kemampuan membaca. Anak dengan disleksia biasanya mengalami kesulitan mengenali huruf, abjad A, B, C, D, atau mengenali kata, mengeja kata, membaca dengan lancar, serta memahami isi bacaan apa yang ia baca. Nah, yang kedua itu ada disgrafia. Disgrafia yaitu gangguan pada kemampuan menulis. Anak dengan disgrafia seringkali memiliki tulisan yang kurang rapi, lambat saat menulis, dan kesulitan menuangkan ide atau pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Yang ketiga ada jenis yang terakhir itu diskalkulia, yaitu gangguan pada kemampuan berhitung. Anak biasanya mengalami kesulitan memahami angka, melakukan operasi matematika, serta memahami konsep bilangan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, baik, saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu ciri-ciri kesulitan belajar, di mana kita tadi sudah membahas tentang poin yang pertama ada disleksia. Dimana ciri-ciri disleksia ialah membacanya lambat, sering tertukar antara huruf B dan B, B dan Q. Pokoknya huruf yang bersamaan sulit dia kendalikan untuk melihatnya. Nah, yang ketiga ada sulit membaca isi bacaan. Ia belum paham apa yang ia baca. Nah, disgrafia yang kedua ada itu ciri-cirinya tulisan sulit dibaca, sulit memegang pensil dengan benar, dan lambat saat menulis. Yang ketiga ada ciri-ciri diskalkulia, di mana di sini peserta didik sulit mengenali simpul angka, kesulitan melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan di sini cirinya sulit mengenali tentang konsep waktu dan ruang. Oke, baik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ialah tadi ada dijelaskan tentang disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Di sana merupakan bentuk kesulitan belajar spesifik yang memerlukan penanganan yang tepat. Setiap anak memiliki potensi untuk berkembang apabila memperoleh dukungan, metode pembelajaran yang sesuai, serta kerjasama antara guru, orang tua, dan konselor. Nah, di sini guru BK berperan penting dalam membantu peserta didik mengenali hambatan belajar serta mengembangkan strategi agar mereka dapat belajar secara optimal.